Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat pujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Dengan Bapak orang siapa? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari. Di Kampung Padang Rejo ya Pak ya? Kecamatan Pubian. Tak ada yang berarti. Selamat datang. Perkara yang paling penting itu perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, lebih penting daripada rumah, kendaraan, dan sebagainya. Orang mati nggak punya duit, Allah nggak marah. Mati nggak punya rumah, Allah nggak marah. Tapi kalau mati nggak punya iman gimana? Masalah. Harga iman itu sebesar darah. Itu Allah hargai dengan surga 10 kali dunia besar. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Kaifana jadidu imanana ya Rasulullah?" Sahabat bertanya seperti itu, maka Rasulullah katakan, "Akhbiru min qauli la ilaha illallah." Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi, dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari, takkan dibawa mati. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi, berjuta sepi, hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa, dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Perkenalkan, nama saya Sugiono, Kepala Kampung Padang Rejo, Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah.
Kampung Padangrejo terbentuk pada tahun 2011 yang merupakan urutan ke-20 di Kecamatan Pubian, Kabupaten Lampung Tengah. Kampung Padangrejo merupakan pecahan dari Kampung Segalamider dengan luas wilayah 450 hektar yang terdiri dari jumlah penduduk 1.760 jiwa, jumlah KK 517 KK, jumlah RT 14 RT, jumlah dusun 4 dusun, dengan batas-batas kampung sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kampung Segalamider, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Payung Makmur, sebelah barat berbatasan dengan Kampung Nyukarharjo yang kecamatannya Selagelingga, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Payung Batu. Bangunan di Kampung Padangrejo: 1. Gedung sekolah dasar. 2. RA Ma'arif 1. 3. Masjid ada di 3, musola 4, gedung posyandu ada 1, gedung balai kampung ada 1, kantor kampung ada 1, gedung BUMK ada 1. Sebagai besar penduduk di Kampung Padangrejo bekerja sebagai petani atau berkebun. Sebagai besar mata pencaharian Kampung Padangrejo bekerja sebagai buruh, yaitu membuat bata bolong, penyediaan batu belah, penyediaan pasir, pembuatan kerupuk, singkong, dan banyak lagi. Pendapatan Kampung Padangrejo pada tahun 2021 sebesar 1,268,309 yang terbagi menjadi 5 bidang, yaitu 1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan sebesar 633.530.499 rupiah. 2. Bidang pelaksanaan pembangunan desa 451.574.500 rupiah. 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan 18.184.000. 5. Bidang pemberdayaan masyarakat 12.450.000. 5. Bidang penanggulangan bencana darurat sebesar 151.200.000 rupiah. Demikian atas profil Kampung Padangrejo di tahun 2021. Sekian, terima kasih. Pak, ini mau tanya Pak, ini kan di tahun 2021 ini kan ada dana desa ya Pak ya, masuk ke Kampung Padangrejo. Itu sejumlah berapa Pak dana desa? Dana desa untuk tahun 2021 Pak? Semuanya? Iya. Itu 1,266.930.309 rupiah. Oh, itu tahun 2021 ya Pak? Iya. Kemudian Pak, itu sudah dibangunkan apa saja Pak untuk penggunaannya lah ya, penggunaannya dibangunkan. Misalnya kalau penggunaannya kan jelas ya Pak, ada 4 bidang. Saya tanya bidang pemerintahannya bagaimana Pak? Sudah berapa progresnya? Kalau bidang pemerintahan di pemerintahan sudah 100%. Bisa dibilang 100%. Ya. Kemudian yang kedua Pak, bidang pembangunan. Untuk bidang pembangunan yang untuk 40% tahap pertama kemarin untuk melanjutkan paving sepanjang 100 meter. Di dusun berapa Pak? Di dusun 4. Terus perehapan posyandu di dusun 1. Oke. Terus yang di bidang yang ketiga Pak, bidang pembinaan atau pembinaan dulu Pak. Bidang pembinaan kemasyarakatan itu sebesar 18.184.000 rupiah. Kegiatannya Pak? Kegiatan itu di bidang ke pokok posyanduan ya. Posyandu ya. Posyandu. Oke. Terus itu Karang Taruna ada juga Pak? Tidak, untuk tahun ini Karang Taruna kosong. Kemudian bidang pemberdayaan Pak.
Pemberdayaan belum ya Pak? Pemberdayaan itu di bidang pemberdayaan itu sebesar 12.450.000. Jenis kegiatannya Pak? Pemberdayaan masyarakat itu terutama di bidang apa ya? Ya, misalnya pelatihan-pelatihan. Ya pelatihan kemarin ya, terutama ya pelatihan-pelatihan itu yang terbesar itu aja. Ya, terus ini Pak, satu lagi. Di kampung tadi kan saya dengar Bapak menyebutkan gedung badan usaha milik kampung. Ya, itu saya juga tahu itu sejak tahun 2017 sudah ada ya Pak ya. Itu jenis badan usaha milik kampungnya sendiri itu di apa Pak? Jenisnya? Badan usaha kalau bungka atau itu di bidang fotokopi. Tapi untuk di tahun 2021 ini kita tidak menganggarkan lagi karena dengan kucuran dana di tahun 2020 kemarin saya anggap sudah cukup. Ternyata masih kurang. Makanya di tahun 2021 ini tidak akan menganggarkan lagi. Iya, terus ini Pak, satu lagi. Di Kampung Padangrejo sendiri ini Pak ya, ada kegiatan KWT tidak Pak? KWT. Oh, ada. Kelompok wanita tani. Ya, ada. KWT di sini ada 2 kelompok. Yaitu satu kelompok tani apa itu yang bahasanya itu orang Jawa itu nggak tahu lupa namanya, itu ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok ya Pak? Ya, sebetulnya tadinya di dusun 1 dan dusun 4, tapi di dusun 4 itu anggotanya dusun 4, cuman wilayahnya yang letaknya di dusun 1 juga. Iya. Pak Lurah, ini kan Pak Lurah ini sudah di tahun yang terakhir ya Pak ya, untuk menjabat sebagai kepala kampung. Ada rencana untuk maju kembali di periode berikutnya Pak. Ini agar pemerintah Kabupaten Lampung Tengah mendengar nanti kan, supaya bagaimana persyaratan yang harus dilengkapi gitu Pak. Ya. Terima kasih. Kalau untuk kita akan melanjutkan lagi ke depannya, kami tergantung dari masyarakat. Kami kalau memang masih masyarakat mau saya yang memimpin lagi, saya siap untuk maju lagi. Oh gitu ya. Spesifiknya Bapak siap untuk maju lagi ya. Siap. Terus Pak, ini harapan ini kan kita di Lampung Tengah ini kan saat ini kan bupatinya masih baru ya Pak, baru berapa bulan ya, belum nyampe tahun ya Pak ya. Ya, ada nggak harapan-harapan mulai dari pemerintah pusat sampai dengan provinsi, kemudian sampai dengan Bapak Bupati kita, dan bila perlu camat kita pun baru ini Pak. Bagaimana Pak? Ada ininya, harapan-harapannya, silakan Pak disampaikan. Ya, kalau harapan kami kalau bisa ya, untuk terutama untuk kepala kampung ya, mohonlah dukungan supaya kepala kampung itu tidak resah dengan adanya oknum-oknum yang selalu merorong ke keadaan di kepala kampungan itu aja. Maksudnya yang gimana itu Pak? Supaya gimana kepala kampung itu merasa nyaman. Dalam bekerja ya Pak. Iya, dalam bekerja. Yang saat ini memang ada yang tidak ini Pak. Ya, kalau menurut kami sih ya masih ada istilahnya gangguan-gangguan yang tidak disengaja maupun disengaja, itu kalau saya sih kurang etis lah untuk. Iya. Oh, berarti ini untuk Bapak camatnya yang baru ya Pak ya. Iya. Kemudian untuk Bapak Bupatinya Pak, bagaimana Pak? Harapannya apa, bisa perlu bagaimana gitu untuk Kampung Padangrejo khususnya? Kayaknya udah pernah berkunjung belum ya Pak ya? Kalau untuk berkunjung, kalau di Kampung Padangrejo belum ya. Itu. Ya supaya gimana kedepannya Pak Bupati bisa masuk ke Padangrejo itu aja yang kami minta. Iya, untuk yang tingkat yang lebih tinggi lagi misalnya ke provinsi gimana Pak? Ya, dengan adanya, kalau bisa sih Padangrejo juga mengharapkan bantuan dari provinsi itu ya masuk ke Padangrejo. Oh gitu ya. Iya. Begitupun juga yang di pusat Pak ya, Bapak Jokowi kita ya Pak. Iya. Terima kasih, itu aja. Oke Pak Lurah, Pak Sugiono, atas waktu yang diberikan kepada tim Simpentama Kabupaten Lampung Tengah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi atau sebuah edukasi untuk kampung-kampung yang lain, agar ya bisa meniru kampung Tanjung Rejo, Padangrejo, maaf, bukan Tanjung Rejo, Padangrejo.
Terima kasih atas waktunya. Insyaallah nanti bisa disaksikan nanti di blog Simpen Tama Kabupaten Lampung Tengah, Pak, wawancara ini. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Sudarno dari Kasipem, Kampung Padangrejo, Kecamatan Bubian, Lampung Tengah. Di sini saya mau sedikit banyak mengulas untuk PBB tahun anggaran 2021 di Kampung Padangrejo ya, Pak ya? Di Padangrejo ya? Di Kampung Padangrejo. Iya. Untuk PBB tahun 2021 jumlah OP 975 SPPT dan pokok ketetapan 25.388.821.000 rupiah. Alhamdulillah untuk sekarang sudah lunas semuanya. Oke, Pak, saya mau nanya, Pak, kalau sudah selesai itu, Ya. itu di bidang yang Bapak tangan kan bidang pemerintahan ya, Pak ya? Oke. Ya, itu dana-dana yang masuk itu misalnya untuk siltapnya itu sudah disalurkan semua ya, Pak ya, kepada yang mempunyai jabatan-jabatan di kampung ini, Pak. Misalnya dari kepala kampung sampai dengan Bapak sendiri, RT, RW, Linmas dan yang segala macamnya itu, Pak. Udah, Pak ya? Alhamdulillah sudah. Jadi prosesnya bagaimana itu, Pak, waktu itu? Prosesnya ya untuk itu kita Begitu cair gimana ya? Begitu cair, beberapa hari langsung, artinya saya tunda-tunda lagi. langsung ya. Karena memegang uang itu akan menjadi beban saya. Jadi secara langsung setelah cair langsung kita bagikan ke haknya masing-masing. Ya. Oke, Pak. Oke, yang itu, Pak. Untuk ini pelayanan di bidang kependudukan, misalnya pembuatan KTP, akte kelahiran dan yang lain-lain, surat menyurat, Pak. Bagaimana, Pak, di Kampung Padangrejo ini, Pak? Untuk bidang itu alhamdulillah lancar, Pak. Walaupun toh mungkin ya ada dari masyarakat kendala ini itu tetapi semua saling menyadari ya lancar-lancar aja, Pak. Terus ada lagi, Pak, misalnya harapan-harapannya kepada pemerintah atau kepada kepala kampung yang sedang menjabat saat ini. Saya dengar-dengar kepala kampung ini kan akan mencalonkan diri kembali di periode berikutnya, Pak. Bagaimana tanggapan Bapak kepada hal tersebut? Kalau tanggapan dari saya, ya mungkin untuk tahun periode kedepannya Pak Sugiono ini mau mencalonkan lagi apa tidak, saya mungkin ya nggak tahu persis. Ya. Cuman ya untuk kedepannya untuk Pak Sugiono kami harap nyalonkan lagi. Oke. Kemudian harapannya, Pak, ada nggak harapan kepada Bapak Bupati yang baru, Bapak Camat yang baru, terus kepada Gubernur kalau ada, terus sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi Presiden? Harapannya saya mohon ya sedemikian mungkin untuk Kampung Padangrejo akan lebih baik dari tahun-tahun yang sudah kita lewati. Oke. Cukup, Pak? Cukup. Oke, ya. Terima kasih Pak Darno atas waktu yang diberikan kepada tim Simpen Tama Kabupaten Lampung Tengah. Ya, sama-sama. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumiatun, saya bekerja di kantor Kampung Padangrejo. Jabatan saya sebagai kaorkestra. Saya mengabdi di kampung ini sejak tahun 2016. Semenjak Pak Giono menjabat ya, bukan? Iya. Terus Ibu sudah lama ya? Berarti 2016 berarti sudah hampir 5 tahun lebih ya? Iya. Selama ini yang di Kampung Padangrejo sendiri itu sudah masuk apa saja, Bu, bantuan-bantuan yang masuk ke Kampung Padangrejo, khususnya bantuan sosial, karena kan yang di bidang ini, Bu, itu adalah bidang kesejahteraan masyarakat ya, Kesra kan, Ibu ya? Iya. Silakan, Bu. Bantuan yang masuk di Kampung Padangrejo, PKH, BPMT,
BLTDD dan Bansos. Ya. Berapa KPM, Bu? Untuk tahun 2021 ini untuk BLTDD 42 KPM, terus penambahan lagi 42 jadi 84. Jadi 84 KPM ya. Yeah. Nah, ada nggak itu sebelum proses penerimaan daripada KPM tersebut ada apa namanya pemilahan-pemilahan nggak yang warga yang dapat atau tidak dapatnya itu? Ya, itu ada pemilahan dimulai dari rembuk musdus dari kepala dusun melalui RT langsung dibawa ke kantor. Terus sudah tersalur semua? Alhamdulillah sudah semua. Ada nggak kendala-kendala yang dihadapi waktu pembagian BLT DD? Karena kalau di kampung tuh masalah kendala ya sedikit-sedikit ada, tapi alhamdulillah bisa sampai diatasi. saat ini sudah bisa diatasi dan sudah tersalur semua. Ya, ini kan kita masih giat-giatnya, Bu, dalam hal penanganan COVID-19, Ibu ya. Ibu dilibatkan tidak di dalam proses penanganan COVID-19? Oh, untuk masalah COVID itu udah ada sendiri yang menanganinya, ada Karu Pelayanan yang menangani tentang COVID-19. Nah, kemudian Ibu kan Kesra masih tetap juga harusnya tetap ya, ikut dan setia. Ya, terus ini membantu. Apa namanya? Di sini sudah dilakukan vaksin yang dari pemerintah belum? Sudah. Berapa kali, Bu? Yang tahap kedua sudah 3 kali, yang tahap pertama 5 kali ya. Iya. Oh, 5 kali. Iya, tapi kan yang 2 kali belum tahap kedua, Pak. Oh, gitu. Ini berarti udah berapa kali? 2 kali. Kalau di kampung ini udah ada 2 kali, Pak. 2 kali ya. Berarti vaksin pertama dan vaksin kedua ya. Iya. Oke, terima kasih atas waktunya. Ada harapan-harapan, Bu, untuk pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dan pemerintah Provinsi Lampung khususnya? Silakan, Bu, sampaikan, Bu. Untuk harapan Kabupaten Lampung Tengah, semoga dengan bupati yang baru bisa membimbing seluruh kampung-kampung yang ada di desa supaya semua menjadi lebih maju lagi. Camat yang baru ada juga harapan kayaknya di Kecamatan Anak Tua Kecamatan Padang Kubian ini sendiri camatnya baru ya, Bu ya? Ya. Baru beberapa hari masuk ya. Silakan, apa harapannya, Bu? Harapannya ya lebih maju lagi lah, Pak. Maksudnya camatnya lebih maju lagi tuh? Iya, untuk semua kegiatan gitu. Lebih baik lagi gitu. Oke, Bu, siapa tadi namanya, Bu? Jumiatun. Bu Jumiatun, makasih ya waktunya. Ya. Selamat menjalankan tugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lili Hriati sebagai di sini saya bekerja di Kampung Padang Rejo sebagai Kepala Wilayah Dusun 4. Ya, lanjut, Bu. Ini di sini kan ada pembangunan paping ya, Bu ya? Ya. Ini masuk wilayah Ibu ya? Iya. Di Dusun 4 ini ada berapa RT, Bu? Ada 3 RT. Oh, 3 RT ya? Ini ada di RT berapa pembangunan ini, Bu? Ada di RT 14. Oh ya, berarti pembangunan ini paping ini sepanjang berapa, Bu? Sepanjang 128 meter. 128 meter. Ini kegunaannya untuk apa saja, Bu? Kegunaannya untuk masalahnya di sini kan wilayahnya kalau hujan kan itu becek ya. Ya, jadi biar transportasi itu lebih enak. Jadi kita harus bangun jalan ini paping. Ini ada ini enggaknya, Bu? Ada maksud saya itu peladangan atau sawah apa bagaimana? Ada, sebelah ini ada sawah. Oh, untuk mengeluarkan hasil bumi ya, Bu ya? Untuk mengeluarkan hasil bumi para petani sawit itu sawah. Iya. Pak dan Ibu ya, ini Kampung Padang Rejo ini kan ya, kayaknya cukup bagus ya pembangunannya. Ini saya lihat juga nggak terlalu jelek gitu. Ini ada ucapan terima kasih nggak kepada pemerintahan kampung khususnya? Dari Bapak dulu lah ya, bagaimana? Alhamdulillah sangat-sangat berterima kasih ya, saya selaku Kepala Wilayah Dusun 3. Jadi dengan adanya pembangunan ini khusus sangat-sangat bermanfaat untuk wilayah Dusun 3 dan Dusun 4. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan hasil bumi tidak ada kendala untuk transportasi khususnya roda 4. Oh gitu ya, Pak. Jadi ucapan terima kasih sekali khususnya bagi kepala kampung
yang sudah merealisasikan dana kampung khusus untuk Dusun 3 dan Dusun 4. Ibu gimana Bu? Ada ucapan terima kasih kepada Bapak Lurah atau kepada siapalah boleh yang sudah merealisasikan? Iya, terutama untuk Bapak Kepala Kampung yang telah merealisasi pembangunan kaping ini demi untuk kelancaran para petani yang mengeluarkan hasil bumi. Nah, harapan-harapan lain ada nggak Bu? Harapannya ya kalau bisa sih ini kan Padangrejo mau pilihan kepala kampung lagi. Harapannya ya, kepada betul. Bapak Sugiono kalau maju lagi. Oh, Pak Giono itu sudah mau habis ya Bu ya? Iya, udah mau habis tahun ini udah habis. Tahun ini, terus mau rencana mau maju lagi ya? Insya Allah, harapan kita sih maju lagi. Iya, ya mudah-mudahan ya Bu ya bisa menang. Ada nggak kira-kira selain Pak Giono yang akan maju di Kampung Padangrejo ini? Kabarnya sih ada. Ada, cuman belum ketahuan ya Bu ya siapa ya? Siapa aja. Ada harapan Pak. Siapa namanya Pak? Pak Slamet ya? Iya, Pak Slamet. Iya, ada harapan apa aja Pak? Ya harapan kami khususnya Dusun 3 ya untuk warga Dusun 3 dikarenakan dulu pada waktu Pak Lurah Sugiono yang periode ini itu terutama Dusun 3 yang mangkat dan Dusun 4 harapan jadi untuk selanjutnya ini nanti periode yang selanjutnya harapan warga Dusun 3 dan Dusun 4 kalau bisa Pak Sugiono ini untuk maju di orang nomor 1 di Kampung Padangrejo. Oh amin mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Slamet dan Ibu siapa tadi Bu? Lili. Bu Lili, makasih ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Nanti saksikan wawancara spesial ini di SIM Pentama Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Kasih Bu ya. Saya sama-sama. Lihat dulu ini ke syuting ini ke depan. Oke.